Selamat malam semuanya dari California. Hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita dari Injil Yohanes. Pasal yang pertama kita mulai dengan ayat yang ke-6. Saya Harry Lee, gembala dari Restoration Christian Church. Hari ini tanggal 1 Desember, hari Kamis di California. Kita doa ya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami. Kami mengerti rencanamu, kebenaran firman-Mu. Engkau memerdekakan kami melalui kebenaran-Mu dan jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan hati terbuka dan penuh ucapan syukur terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-5. Nah, datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Yohanes di sini bukan Rasul Yohanes, tapi Yohanes Pembaptis. Di sini kita melihat perubahan topik pembicaraan yang sangat mendadak pada ayat yang ke-6 ini. Dari firman yang adalah Allah, tadinya kita berbicara tentang itu, Roh Kudus sekarang beralih mengambil topik yang lain untuk berbicara tentang pendahulu Kristus ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Pendahulu Kristus ini disebut sebagai seorang pria. Ya, there was a man sent from God whose name was John. A man sent from God. Seorang pria yang dikirim, diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Untuk menunjukkan kepada kita sekalian para pembaca sebuah kontras yang telak di dalam hal ini. Bahwa manusia yang diutus untuk menjadi saksi ini akan menyaksikan sebuah pribadi yang lebih daripada manusia. Nah, di sini Yohanes Pembaptis bukan menyaksikan kejadian sehari-hari tentang keadaan yang berada di dunia ini atau menyaksikan seorang manusia yang lain yang biasa-biasa. Tidak. Dia menyaksikan tentang sebuah pribadi yang sangat luar biasa, pencipta langit dan bumi, yaitu pribadi kedua dari Trinity, Yesus Kristus, yang disaksikan oleh dia. Nah, pria ini diutus Allah. This man was sent from God. Demikian juga, setiap orang yang memberikan kesaksian tentang pribadi Kristus pada hari-hari ini secara konsisten dan terus-menerus dengan komitmen juga adalah utusan Allah di dalam hal ini. Kita semua diutus oleh Allah untuk menyampaikan tentang siapa Kristus itu. Bahwa di dalam dia terdapat keselamatan. Kita diutus, setiap kita yang percaya. Nah, nama orang yang disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 6 ini adalah Yohanes. Yaitu Yohanes Pembaptis. Perkataan Yohanes itu sendiri, atau John dalam bahasa Inggris, berarti grace. Artinya grace. Nah, dalam bahasa Indonesia, grace ini berarti kasih karunia atau rahmat. Perlu diingat, sebagai seorang nabi, Yohanes tidak datang atas kehendaknya sendiri. Dia tidak. Atau menamakan dirinya sendiri, mengangkat dirinya sendiri sebagai nabi. Tidak. Tapi Yohanes diutus oleh Allah sebagai nabi. Dia diutus sebagai pendahulu Kristus untuk menyaksikan tentang terang itu, yaitu Kristus. Dia menyaksikan tentang terang itu. Sebetulnya kalau kita memikirkan tentang ini, ada yang aneh di dalam hal ini. Orang menyaksikan tentang terang, ibaratnya orang menyaksikan tentang matahari yang bersinar begitu. Ya, kan sesuatu yang aneh seperti itu. Nah, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang terang. Kenapa? Agar semua orang percaya melalui Yohanes Pembaptis ini dapat datang kepada Kristus. Untuk itu dia memberi kesaksian. Jadi dia tidak memberi kesaksian tentang dirinya, tapi dia memberi kesaksian tentang Kristus yang adalah terang, agar orang melalui Kristus ini dapat diselamatkan sesuai dengan rencana Allah pada awal Allah menciptakan manusia ini. Untuk hidup bersama-sama dia di dalam kekekalan. Tapi dosa menyebabkan manusia terpisah daripada Allah. Karena itu dia harus mengutus seseorang yang sempurna, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Sang terang, yaitu Yesus, untuk membayar upah dosa manusia ini tadi. Nah, pekerjaan Yohanes Pembaptis sengaja difokuskan untuk membawa orang kepada iman
kepada Yesus Kristus ini. Jadi dia mengajak orang untuk beriman kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Di dalam ini, Mesias berarti the anointed one. Christ, the anointed one. Kristus bahasa Indonesia, Kristos, sama aja. Nah, kesaksian Yohanes diperkenalkan tidak hanya sebagai catatan sejarah, tetapi untuk menunjukkan kebutuhan yang semakin parah dari mereka yang menolak Kristus. Bahkan sampai hari ini, manusia masih menolak Kristus, dan makin lama keadaannya makin parah dengan melakukan tindakan dosa yang di luar batas yang dapat dipikirkan oleh manusia. Aneh bukan? Bahwa di tengah-tengah kegelapan yang mencekam dunia ini akibat dosa, manusia yang tinggal di dalam kegelapan ini tidak dapat melihat sang terang. Aneh banget. Pada dunia gelap, kok nggak bisa lihat sesuatu yang bersinar. Sekalipun mereka melihat sang terang, Yesus Kristus, mereka menolak sang terang tersebut atas dasar pilihan mereka sendiri. Sungguh amat menyedihkan. Manusia memilih secara sengaja untuk tinggal di dalam keadaan gelap. Nah, Yohanes 1 ayat 7 sampai yang ke-8 kita baca dulu. Ayat yang ke-6 kita sudah selesai ini peralihannya. Nah, ayat yang ke-7 dan ke-8 dari Yohanes 1 mengatakan sebagai berikut. Ia datang sebagai saksi. Siapa ia di sini? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia, yaitu oleh Yohanes Pembaptis, semua orang menjadi percaya. Maksudnya adalah melalui kesaksian Yohanes Pembaptis ini, agar semua orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ayat ke-8. Ia, Yohanes Pembaptis, bukan terang itu. Tetapi ia, Yohanes Pembaptis, harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, tujuan Allah mengutus Yohanes adalah agar ia memberikan kesaksian. Kesaksian tentang apa? Tentang terang itu. Jadi, Yohanes datang, tugas utamanya adalah, fokus utamanya adalah untuk bersaksi tentang terang. Jadi, Yohanes Pembaptis datang sebagai saksi tentang terang. Sedangkan ia, Yohanes Pembaptis, bukan terang itu. Jadi, dia membuat Yohanes Rasul menulis ini untuk membuat perbedaan. Jadi jangan orang salah sangka bahwa Yohanes Pembaptis itu terang. No, aku bukan terang itu. Tapi aku memberi kesaksian tentang terang itu. Agar dunia yang gelap ini dapat melihat sinar itu dan datang kepada sang cahaya. Sang pemberi sinar, sang terang. Agar mereka diterangi di dalam kehidupan mereka dan hidup benar di hadapan Allah. Nah, pertimbangkan baik-baik kata-kata ini. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan di sini. Dalam bahasa Indonesia, yang pertama itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Solemn. Solemn. Dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kusuk. Khidmat. Serius. Formal. Gitu ya. Solemn. Nah, ada perkataan yang keduanya. Pathetic. Pathetic. Menyedihkan. Dan perkataan yang ketiga itu adalah tragic. Tragis. Jadi di sini kita memakai tiga perkataan yang akan kita lihat kalau kita diambil dari bahasa Inggrisnya, solemn, pathetic, dan tragic. Atau keadaan yang formal, menyedihkan, atau tragis di dalam hal ini. Nah, mungkin kekuatan kata-kata yang telah saya kutip yang ketiga kata-kata ini akan semakin jelas jika kita mengajukan pertanyaan. Kita harus mengajukan pertanyaan setiap kali kita melihat kata-kata ini. Ketika matahari bersinar, dengan segala keindahannya, siapakah yang tidak sadar akan kenyataan ini? Masa orang nggak sadar sih melihat matahari bersinar di pagi hari? Nggak mungkin. Ya kan? Siapa yang perlu diberitahu bahwa matahari itu bersinar? Nggak ada, kecuali orang buta. Ya kan? Betapa tragisnya. Perkataan tragis kita pakai ini. Berapa tragisnya. Orang kok tidak melihat, padahal sinar bercahaya. Terang bercahaya. Orang tidak melihat sinar itu, terang itu. Berarti mereka dalam kebutaan. Kebutaan rohani. Di dalam hal ini. Ketika kita membaca bahwa Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk menjadi saksi. Saksi tentang terang itu. Yaitu menjadi saksi tentang terang ini. Terang yang bersinar maksudnya sudah barang tentu di dalam kegelapan. Semakin gelap, semakin jelas sinarnya. Nah, Yohanes menjadi saksi.
tentang terang itu. Artinya dia mengerti siapa terang itu. Dia mengerti tentang sang terang itu sendiri. Nah, betapa menyedihkan bahwa hal ini diperlukan. Kok orang mesti ya menyaksikan? Apakah mereka tidak sadar bahwa mereka membutuhkan terang? Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka berada di dalam kegelapan? Orang yang diam di dalam gelap yang pekat, tangannya sendiri pun susah dilihat. Mereka mencari senter, mereka mencari lilin, mereka mencari secerca cahaya, dan mereka biasanya mengikuti cahaya tersebut. Misalnya, ada orang terperangkap akibat reruntuhan di dalam sebuah tunnel. Orang kan diam, hening, sehening-heningnya. Kenapa? Karena mereka ingin merasakan the breeze, hembusan angin. Nah, pada waktu mereka merasakan hembusan angin, berarti ada celah di sana. Kalau angin datang dari sebelah kiri, mereka akan datang dari mana arah angin tersebut untuk menemukan cahaya melalui celah yang terbuka. Common sense di dalam hal ini. Kok di dalam dunia yang gelap ini mereka tidak tahu bahwa mereka yang diam di dalam dosa, hidup di dalam dosa, adalah mereka yang diam di dalam kegelapan. Kenapa tidak mau mencari sang terang? Itu yang menjadi pertanyaan yang aneh sekali. Kok manusia maunya diam di dalam gelap supaya perbuatan mereka tidak terlihat? Bukankah ini sebuah faktor kesengajaan? Mereka menghindari sang terang, ibaratnya manusia menghindari lampu. Sekalipun mereka ada switch-nya, mereka menolak untuk melakukan itu dalam hal ini. Menyedihkan sekali. Menyedihkan bahwa orang berdosa tidak dapat melihat Kristus yang bersinar di dalam dunia yang gelap ini. Sayang sekali. Nah, saudara sekalian dan saya dipanggil untuk memberitakan sang terang ini, Yesus. Agar dimanapun kita memberitakan tentang sang terang ini dapat bercahaya di dalam hati yang gelap. Sehingga mereka berbalik dari kejahatan mereka, menerima Yesus sang terang sebagai juru selamat mereka dan mereka diselamatkan. Kita harus sebagai orang percaya mengambil bagian di dalam hal ini. Perkataan yang kedua, yang pertama tadi tragis. Yang kedua, berapa formalnya? Solemn, perkataan solemn. Berapa seriusnya, berapa formalnya pernyataan yang harus diberikan kepada manusia bahwa terang sudah ada di tengah-tengah mereka. Waktu Yesus lahirkan ini, malaikat ikut bernyanyi, memberitakan bahwa kelahiran Mesias itu ada. Itu solemn, diberitakan secara serius loh. Itu mengirim malaikat untuk memberitakannya itu. Dapatkah manusia menangkap makna yang disampaikan Tuhan melalui pengutusan Yohanes Pembaptis sebagai saksi terang? Dan Yohanes sendiri mengatakan, aku bukan terang itu, tapi aku bersaksi tentang terang itu. Seperti yang tercantum dalam Yohanes 1 ayat ke-8. Bahwa sesungguhnya dunia ini berada di dalam kegelapan, dan bukankah hal ini merupakan sebuah wahyuan bagi manusia untuk melihat kondisi mereka sejak kejatuhan Adam dalam dosa di Taman Eden, bahwa sesungguhnya mereka berada dalam kegelapan dan mereka, jika mereka menyadari mereka berada dalam kegelapan perbuatan jahat, perbuatan dosa, maka mereka otomatis harus membutuhkan terang agar perbuatan mereka yang jahat ini dapat dikenali dan mereka berhenti berbuat jahat. Dan sekarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan terang. Konsepnya seperti itu. Nah, dia bukanlah terang itu. Berkali-kali dikatakan ini. Tetapi dia diutus. Nah, Yohanes Rasul Yohanes, sengaja menekannya. Ingat loh, Yohanes Pembaptis ini bukan terang. Tapi dia diutus untuk menyaksikan. Ya, untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Pekerjaan Yohanes Pembaptis diterima dengan sangat baik dan dikenal luas oleh masyarakat pada waktu itu. Penting bagi penulis Injil Yohanes untuk memperjelas bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah terang itu, tetapi dia menunjuk ke arah dan memberikan kesaksian tentang terang itu sendiri. He never took any credit. Dia tidak pernah mengambil kredit dengan memanipulasikan orang. Dia tidak di dalam hal ini. Dia tahu dia harus fokus kemana. Dia tahu tugas panggilannya seperti apa. Dan dia melakukan itu dengan baik. Nah, tujuan akhir
tujuan akhir dari kesaksian Yohanes Pembaptis adalah untuk mendapatkan kepercayaan kepada Yesus, Sang Terang. Ya, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan kepada Yesus, Sang Terang. Supaya orang beriman kepada Yesus ini. Untuk diselamatkan orang perlu beriman. Bukan pekerjaan. Nah, kata percaya kepada Yesus, kata percaya, pisteuo. Di dalam hal ini, bahasa Yunani-nya. Memperkenalkan tema utama Injil Yohanes. Temanya percaya, iman. Jadi, dia mengungkapkan sebuah Injil yang adalah Injil kepercayaan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Percaya, believe dalam bahasa Inggrisnya, muncul 98 kali dalam Injil Yohanes. Dan pada dasarnya berarti trust, kepercayaan. Believe, pada hakikatnya berarti trust di dalam hal ini. Konsep Alkitabiah tentang kepercayaan meliputi lebih dari sekadar persetujuan intelektual terhadap ketergantungan, terhadap reliance di dalam hal ini, terhadap komitmen dan ketaatan, obedience kepada pribadi Kristus di dalam hal ini. Ya. Jadi dia meliputi lebih dari sekedar persetujuan intelektual. Ya, aku bergantung kepada Kristus. Aku harus mengalami komitmen setia kepada Dia, beriman kepada Dia, dan kepada pribadi Kristus ini secara nyata. Harus percaya kepada Dia. Tidak ada yang lain di dalam hal ini. Nah, tertulis dalam Yohanes 3 ayat 36 ini. Nah, tema kepercayaan dan antesisnya di dalam hal ini, unbelief, dapat ditelusuri di seluruh Injil. Jangan sampai ada yang mengira Yohanes Pembaptis sebagai Mesias. Tidak sama sekali. Aku, I'm not he, dikatakan. Aku bukan dia. Yohanes 1 ayat 20. Rasul Yohanes mengklarifikasi bahwa dia, Yohanes Pembaptis, hanyalah saksi. Aku ini cuma saksi loh. Aku bukan terang itu loh. Make sure you know this. Makanya dia waktu berkata kepada murid-murid, behold, the Lamb of God. Dia secara nyatakan itu. Aku bukan the Lamb of God. Aku bukan sang terang. Behold, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, sekarang kita beralih kepada Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Ini cukup panjang. Kita akan perhatikan dengan baik-baik ini. Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Terang yang sesungguhnya, kalau dikatakan yang sesungguhnya berarti ada terang palsu dulu. Ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Hal ini merujuk pada terang sejati, yaitu Yesus Kristus di dalam hal ini. Terang sesungguhnya merujuk pada Yesus Kristus. Oke? Ayat 10. Ia, sang terang, telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Dijadikan oleh sang terang. Artinya, sang terang itu adalah pencipta. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Kok bisa dunia tidak mengenal sang pencipta? Karena dunia tidak mengenal terang itu, maka Allah memberi tugas kepada Yohanes untuk menjadi saksi tentang terang itu. Jadi Yohanes diutus untuk menyaksikan terang itu sendiri. Sebagai seorang saksi, Yohanes harus tahu persis tentang apa yang ia saksikan. Dan sudah barang tentu, sebagai saksi, Yohanes tidak berspekulasi tentang apa yang saksikan. Dia nggak boleh mereka-reka, bukan saksi abal-abal. Dan ia juga tidak boleh memberikan opini pribadinya dalam kesaksian tersebut. Nggak boleh. Ia harus bersaksi semata-mata tentang apa yang ia tahu sebagai kebenaran. Cuma itu yang harus disaksikan. Nggak boleh tambah. Tidak boleh embel-embel di dalam hal ini. Semuanya seperti yang disampaikan kepada dia yang dia ketahui tentang sang terang, itu yang disampaikan kepada orang banyak. Nah, logos yang lalu kita berbicara, artinya the word atau firman. Ya kan? Firman Tuhan. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Diidentifikasikan dalam ayat 9 sebagai terang yang sesungguhnya.
Tadi terang yang sesungguhnya itu diidentifikasikan sebagai the word, logos, firman. Berbeda dengan penuntut palsu yang banyak sekarang ini juga, ya, I am the Christ, aku Kristus, the resurrected Christ. Banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang memproklamasikan diri, self-proclamation, diri mereka sebagai sang terang. Tapi mereka mati itu. Ya, nggak bangkit lagi. Nanti dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi ini diidentifikasikan jelas di dalam hal ini untuk membedakan antara Kristus yang asli dengan Kristus yang palsu yang pada akhir zaman ini dimunculkan, dinamakan sebagai anti-Christ, anti-Kristus di dalam ini. Dia terang yang sesungguhnya. Jadi keyakinan yang tidak berbasiskan iman, keyakinan yang tidak berbasiskan iman tidak pernah akan menyelamatkan. Setan juga percaya, tapi dia tidak beriman. Dia yakin Yesus itu anak Allah. Di dalam pelepasan seringkali kita lihat. Yesus, the Son of the High God. Dia tahu. Dia tahu kebenaran itu. Tetapi dia tidak beriman. Dia yakin Yesus itu anak Allah. Tapi dia tidak pernah diselamatkan. Setan percaya. Kalau kita percaya hanya dengan pikiran kita, bukan dengan hati, beriman kepada Kristus itu, kita tidak diselamatkan. Karena Roma 10 ayat 9 10, basisnya adalah percaya dengan hati. Itu iman. Percaya dengan pikiran, itu knowledge. Di dalam hal ini. Nah, objek iman itu begitu penting. Iman yang menyelamatkan harus ditempatkan dalam kebenaran. Kebenaran adalah salah satu konsep favorit Yohanes. Kata sifat benar muncul 9 kali dan digunakan untuk apa yang asli dan bukan apa yang palsu. Di dalam hal ini. Benar, artinya asli, bukan palsu. 9 kali dia meyakinkan orang. Yesus ini benar-benar sang terang. Yesus ini benar-benar juru selamat. Ya, kata-kata yang menerangi setiap orang. Tadi kita baca dalam ayat 9 ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Nah, perkataan ini. Yang menerangi setiap orang harus dipahami merujuk pada penerangan umum. Kita bisa lihat, dicatatkan dulu dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 6. Mazmur 19 ayat 1 sampai 6, Roma 1 ayat 20. Ya. Jadi saya ulang, kata-kata yang menerangi setiap orang yang tercantum dalam Yohanes 1 ayat 9 harus dipahami merujuk pada penerangan umum, bukan keselamatan universal. Perhatikan Yohanes 5 ayat 29. Nah, artinya sang terang telah datang. Tadi dikatakan, sang terang telah datang. Apakah kita mau meresponi dengan memiliki sang terang tersebut atau menolak sang terang dan memilih untuk tetap tinggal dalam kegelapan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihannya ada pada kita masing-masing. Pilihan itu hanya dapat dilakukan saat kita masih dalam kesadaran penuh dan mampu membuat keputusan dan masih sadar dalam alam pikiran kita. Bukan sedang koma. Orang koma tidak dapat membuat keputusan. Veggie apalagi, nggak bisa di dalam hal. Setelah mati apalagi. Jadi percuma doakan arwah orang mati untuk terima Yesus. Karena dia tidak bisa membuat keputusan di dalam hal ini. Tanpa bermaksud merendahkan atau menyinggung orang lain, saya ingin menyampaikan kebenaran ini. Bahwa setelah orang mati, kenangannya di bawah matahari ini pun sudah tidak ada. Dia yang mati tidak dapat membuat keputusan. Dia yang mati tidak dapat membuat pilihan. Padahal untuk diselamatkan ini diperlukan. Membuat pilihan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beriman, percaya kepada dia. Orang hidup yang sadar pikirannya, yang mampu membuat keputusan, yang dapat melakukan ini. Orang yang sudah mati tidak dapat. Karena itu percuma mendoakan orang mati agar terima Tuhan Yesus. Masih bisa diperdebatkan sebenarnya apakah frasa datang ke dalam dunia, datang dalam Yohanes 1 ayat 9 tadi ya, saya ulang kembali supaya tahu konteksnya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang
sedang datang ke dalam dunia. Dia merujuk pada terang sejatinya, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi masih bisa diperdebatkan apakah frasa datang ke dalam dunia yang barusan kita baca ini merujuk pada setiap orang atau pada terang sejati. Yang mana? Karena digunakan di tempat lain dengan referensi yang jelas kepada Yesus. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 6 ayat 14, Yohanes 12 ayat 26, Yohanes 17 ayat 37. Saya berikan referensinya semua untuk belajar lebih lanjut nanti. Nah, Yohanes mungkin bermaksud untuk merujuk pada inkarnasi subjek yang akan ia perkenalkan segera, yang tercantum dalam Yohanes 1 ayat 11 di dalam hal ini. Ya, dia ingin merujuk pada inkarnasi. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah adalah terang, sumber terang. Sumber terang ini berinkarnasi menjadi Yesus the Messiah, Mesias, yang adalah sang terang. Ini yang ingin difokuskan oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes ini. Supaya orang yang melihat, kita tahu, God is the God of light. Allah itu adalah terang. Nah, kalau Allah itu berinkarnasi menjadi manusia, 100% manusia dan 100% Allah, dia yang sumber terang itu membawa terang itu juga masuk ke dalam dunia dan tidak pernah meninggalkan terang itu. Terang itu selalu melengket kepada dia. Sedangkan sifat Allah itu pun melengket kepada dia. Karena itu kita mengatakan dia 100% manusia, namun dia juga 100% Allah. Dengan demikian, sekalipun dia menjadi manusia, surga tidak kesepian. Dia tetap Allah yang berdaulat di dalam hal ini. Ya. Ayat 9 berisi kemunculan pertama dari kata penting dalam Injil Yohanes, yaitu tulisan kosmos, dunia di dalam ini. Dikatakan sedang datang ke dalam dunia, sedang datang ke dalam kosmos. Kata kosmos ini digunakan oleh Yohanes dalam beberapa cara yang berbeda. Itu bisa merujuk pada seluruh tatanan ciptaan. Bisa dibaca nanti di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Yohanes 17 ayat yang kelima. Dan bumi, khususnya sebagai tempat tinggal umat manusia. Yohanes 11 ayat yang ke-9. Yohanes 16 ayat 21. Ya, kosmos juga dapat diartikan sebagai bumi, tempat tinggal manusia ini. Atau kosmos, seluruh tatanan ciptaan, bulan, bintang, segala macam matahari. Nah, dengan ekstensi, kosmos dapat merujuk kepada orang-orang yang mendiami dunia. For God so loved the world. Karena Allah begitu mengasihi dunia. Dunia ini bukan bendanya, dunia ini orangnya. Karena diikuti barang siapa percaya. Dunia tidak dapat percaya. Orang yang tinggal di dunia yang dapat percaya itu orang berdosa ini. Yang percaya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Penawaran, jaminan akan kehidupan kekal agar datang kepada sang terang di dalam hal ini. Yohanes juga menggunakan kata kosmos untuk merujuk pada umat manusia yang telah jatuh dan terasing dalam permusuhan dengan Allah. Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 7 ayat 7, Yohanes 17 ayat 25. Nah, meskipun pada dasarnya tidak ada yang jahat tentang kosmos ini tadi, ia telah berpaling dari penciptanya dan menunjukkan kebenciannya terhadap Kristus. Manusia yang mendiami kosmos, bumi, yang adalah ciptaan daripada Tuhan itu sendiri, tidak melihat kepentingan daripada sang pencipta untuk mengizinkan manusia ciptaannya mempergunakan yang bahan ciptaannya itu bumi untuk tinggal di bumi ini. Manusia tidak bersyukur karena diizinkan tinggal di bumi ini dan mengabaikan sang pencipta. Dengan demikian mereka tidak pernah mengucapkan rasa syukur atau berterima kasih kepada sang pencipta yang telah mengizinkan mereka tinggal di bumi ini.
Mereka ignore, mereka mengabaikan siapa pencipta itu yang telah berusaha payah menciptakan dunia, mengizinkan manusia ini tinggal. Mempertimbangkan segala sesuatunya. Meskipun pada dasarnya tidak ada yang jahat tentang kosmos ini, ia telah berpaling dari penciptanya. Dunia ini telah berpaling dari penciptanya, Yesus Kristus, dan menunjukkan kebenciannya terhadap Kristus itu sendiri. Artinya di dalam hal ini, kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 10 dan 11, Kristus sang pencipta ditolak oleh miliknya sendiri, manusia ciptaannya sendiri. Itu coba kita lihat sekarang. Kita masuk dengan beralihnya kita ini, kita masuk ke dalam ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Jelas loh ini. Ia, sang terang itu, Yesus Kristus, Mesias, telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Jelas dikatakan dia sang pencipta. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Wow. Ayat 11. Ia datang. Sang pencipta Kristus ini datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang ke dunia. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ditolak. Kok bisa ya? Ditolak. Jadi kalau Anda yang ikut mendengarkan pemahaman Alkitab ini merasa tertolak karena teman-teman, keluarga atau siapa saja menolak Anda, ketahuilah, Kristus telah terlebih dahulu ditolak. Bahkan pada waktu kita belum percaya kepada Kristus, kita pun orang terbilang menolak dia. Jadi kita nggak usah menghakimi orang lain. Kita dulu sebelum bertobat juga adalah orang-orang yang menolak Kristus. Jadi kalau kita ditolak oleh teman, oleh sahabat kita, oleh kerabat, anggota keluarga, menolak kita, karena iman kita kepada Kristus ini, nggak usah takut. Kristus pun telah ditolak terlebih dahulu oleh umat manusia. Aman. Nah, kalau kita ditolak oleh keluarga, Kristus menerima kita. Yang luar biasa menerima kita. Ini jauh lebih baik. Di dalam hal ini. Yohanes 1 ayat 10 mencatat bahwa meskipun Logos, firman yang menjelma adalah pencipta dunia, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 3 juga, yang tadi dalam Yohanes 1 ayat 10 dan 11, dunia dijadikan olehnya. Dia sang pencipta di sini. Umat manusia gagal mengenali dan gagal mengakui Yesus sebagai sang pencipta. Digunakan untuk merujuk pada orang, kata Yunani ginosko, artinya mengenali, berarti menyadari dan mengakui siapa seseorang atau apa yang diklaimnya. Dunia yang tidak percaya tidak mengenali penciptanya sendiri. Kok bisa ya? Padahal manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah itu, diberikan kemampuan berpikir, diberikan kemampuan IQ yang bagus berbanding terhadap ciptaan-ciptaan yang lain, bisa mempergunakan logika kita, and yet kita tidak, bukannya tidak mengerti, kita menolak untuk mengakui dia sebagai pencipta. Anak kita aja kalau tidak mau mengakui kita sebagai orang tua, kita sakit hati. Luar biasa sakit hatinya. Nggak tidur barangkali. Nah kita kok enak-enak aja tidak mengakui Tuhan sang pencipta. Di dalamnya. Cobalah dipikirkan ini. Ayat 11. Dia, Yesus, tidak hanya diabaikan oleh dunia. Pada umumnya, banyak orang Kristen karena merasa malu ikut-ikutan sekalipun menamakan diri mereka Kristen, tetapi pada saatnya malu untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Malu berdoa. Di kantor, waktu mau makan, malu. Malu mengakui. Ikut-ikutan di dalam hal ini. Alkitab jelas, barang siapa malu mengakui anak manusia, maka anak manusia pun malu mengakui dia di hadapan Allah Bapa. Penting kita mengetahui akan kebenaran firman Tuhan ini. Dia, Kristus ini juga ditolak oleh orang-orang Yahudi, umat pilihan. Umat kepunyaannya sendiri, ini bangsa pilihan. Orang-orang, umat kepunyaannya ini mengacu pada semua orang miliknya yang memiliki hak untuk memiliki tanah di Israel, etnis grupnya Yahudi, memiliki hak atas tahta. Umat pilihannya dia.
semua orang yang terbilang sebagai umat perjanjiannya, tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 12-16. Namun umatnya sendiri tidak menerimanya. Kata menerima, paralambano, digunakan dalam Matius 1 ayat 24. Tentang Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Menerima. Dalam hal ini pakai perkataannya. Hubungan kepercayaan dan komitmen tersirat. Hubungan dengan Kristus seperti itulah yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mereka nggak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka nggak mau menerima Kristus sebagai Allah Sang Pencipta. Nggak mau. Di dalam hal ini, ada mereka umat pilihan. Dipilih dari sekian banyak bangsa sebagai bangsa yang terpilih. Banyak orang mengalami penolakan dalam hidup, saya katakan tadi. Karena berbagai keadaan, mereka menghadapi penolakan dari teman mereka, dari rekan kerja mereka, bahkan dari anggota keluarga. Adalah suatu penghiburan untuk mengetahui bahwa Yesus telah terlebih dahulu menempuh jalan ini, dia ditolak. Dia mengalami penolakan dan sudah barang tentu ia tahu secara persis bagaimana menghibur miliknya yang tertolak di dunia ini. Dia tahu caranya. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13, Kristus diterima oleh orang percaya secara individu. Termasuk kita individu-individu yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Sang Pencipta, sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Sang Terang itu sendiri yang menerangi hati kita. Agar kita melalui pencerahan daripada Roh Kudus, mengetahui dan mengakui dosa kita, agar melalui pertobatan pengakuan kita ini, kita dibenarkan dan diselamatkan. Ia setia. Jika kita mengaku, dia mengampuni, membayar upah dosa kita tersebut. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ayat 12 ini menggambarkan berkat yang datang kepada mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Seperti orang diberi hak istimewa untuk masuk ke dalam keluarga Allah sendiri. Bukankah itu berkat? Jadi kalau kita berbicara berkat bukan melulu uang ya. Ini berkat ini. Kita dijadikan anak Allah. Kita diterima di dalam kerajaan Allah. Kita yang tadinya layaknya masuk neraka, terbuang, diterima. Ini berkat. Kata-kata menerimanya lebih lanjut ditentukan oleh frasa kepada mereka yang percaya pada namanya. Percaya pada namanya artinya menerimanya. Ini dia dibenarkan dan diselamatkan. Yohanes menggunakan rumus iman yang khas di dalam hal ini. Percaya ke dalam. Artinya percaya kepada Yesus. Digunakan dengan pisteio. Bahasa Yunani-nya. Konjungsi. Eis. Dikatakan di sana waktu saya pelajarin ini. Artinya menjadi. Menyiratkan penyerahan diri dan komitmen pribadi. Percaya kepada Kristus bukan berhenti di sana. Artinya percaya total, surrender totally di dalam hal ini. Dan pada waktu itu bukan telah selesai. Tapi secara berkomitmen, kita memiliki komitmen mengikuti dia sepanjang hidup kita, setiap detik, agar di mana ia berada, di situ pun kita berada. Jadi bukan ikut kemudian tinggal. Enggak. Kita komitmen mengikuti dia sampai kepada kesudahannya. Meskipun Yohanes bahkan tidak menyebutkan kata bertobat atau pertobatan, percaya
ke dalam, artinya percaya kepada Yesus, menyarankan hal yang sama, yaitu berbalik dari dosa, ketidakpercayaan, dan yang melibatkan pertobatan. Jadi kalau jalan dosa itu adalah ke utara, bertobat itu artinya berbalik, tidak lagi mengikuti jalan ke utara, tapi jalan ke selatan, meninggalkan dosa dan segala perbuatan di dalam hati. Itulah repentance, itulah pertobatan. Nah, Yohanes berbicara tentang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Di zaman kuno, zaman dulu-dulu, zaman Alkitab, nama seseorang lebih dari sekedar menunjukkan pribadi. Nama adalah cerminan dari karakter. Karena itu di dalam Alkitab, orang diganti namanya, Yusuf menjadi Israel, di dalam ini Abraham menjadi Abraham, Sarah menjadi Sarah, dan sebagainya ini. Nama adalah sebuah cerminan dari karakter dan atribut seseorang. Orang sering diberi nama atau diganti namanya untuk beberapa ciri karakter yang terlihat. Bisa pelajarin nanti ya. Di dalam bilangan 3, bilangan yang ketiga, bilangan 13 ayat 16. Bilangan 13 ayat 16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Injil Matius 16 ayat 18 dan Injil Lukas pasal yang pertama ayat 31. Injil Lukas 1 ayat 31. Nah, nama Yesus berbicara tentang pribadinya. Banyak kan ya? Jehovah Rafa, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Shalom, dan sebagainya. Nah, dia berbicara tentang atribut-atributnya. Semua yang ia perjuangkan dalam hubungannya dengan keilahiannya dan kemesiasannya. Nama itu melekat kepada dia. Jehovah Shalom, Allah Raja Damai. Dia sang damai. Ya kan? Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan sebagainya. Percaya pada nama Yesus berarti percaya pada pribadinya. Itu melekat sebagai Allah manusia dan sebagai penebus. Ini melibatkan hubungan pribadi, bukan hanya persetujuan intelektual. Kalau kita menyangkut kepada persetujuan hubungan pribadi, maka kita tidak dapat melupakan kewajiban kita di dalam hal ini. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan, Tuhan Yesus, aku mencintaimu, Tuhan Yesus, aku mengasihimu, tapi aku tidak membaca firman-Mu. Tapi aku tidak berdoa. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tapi engkau tahulah, kita sama-sama tahu. Aku kan repot. Saking repotnya Tuhan, ya ngertilah. Jadi nggak baca firman. Tapi bilangnya aku tuh cinta Tuhan. Ya gimana caranya? Ini kebohongan. Orang tidak mungkin mengatakan, I love you, but do nothing. Nggak mungkin itu terjadi di dalam hal ini. Kehidupan suami istri begitu juga. Masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menyatakan kasihnya dalam bentuk tindak kerja nyata. Bukan hanya sekedar kata-kata di dalam hal ini. Mereka yang mengambil langkah iman pribadi, saya ulang ya, mereka yang mengambil langkah iman pribadi ini memiliki wewenang yang sah untuk menjadi anak-anak Allah. Mengambil bagian dalam kehidupan rohani Bapa. Nah, pentingnya kebenaran ini ditonjolkan oleh keunggulan sebagai inti dari prolog. Ya, dua ungkapan penting dan menurut saya sangat penting digunakan dalam perjanjian baru untuk menjelaskan hubungan orang percaya dengan Allah. Ada dua perkataan yang akan saya kutip dalam hal ini dari bahasa Inggris karena bahasa Indonesia nggak bisa diterjemahkan. Children of God yang pertama and sons of God. Kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia anak Allah dan anak Allah. Padahal di sini dibedakan children of God and sons of God. Dibedakan. Yang terakhir, sons of God menekankan warisan
dan posisi orang percaya. Kita berdasarkan Yohanes 1:12, kepada kita yang percaya diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Posisi kita sebagai sons of God adalah orang percaya yang memiliki warisan akan kerajaan surgawi. Nah, yang pertama tadi, children of God, menekankan sifat dan karakter. Sifat dan karakter orang beriman. Kalau sons of God, warisan dan posisi kita sebagai anak. Kalau children of God, perkataan umum, children, bukan sons, perkataan umum, children of God, itu menekankan sifat dan karakter orang beriman. Are you a child of God? Iya, I'm a child of God. Kok karakternya seperti gini menipu orang kiri kanan? Nah, itu dia. Kalau kita mengatakan if we say we are children of God, then we need to act in accordance to the title. Children of God. Kita harus berperilaku sesuai dengan titel kita itu children of God. Di dalam hal ini. Artinya di dalam karakter kita, iman kita harus menunjukkan itu. Sebagaimana seorang anak memiliki karakteristik atau fitur tertentu dari ayah kandungnya, demikian pula orang percaya melalui kelahiran baru mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat yang keempat mencatat ini. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Ini tidak berarti bahwa mereka menjadi dewa, bukan. Jadi pengajaran yang salah. Suatu saat kamu menjadi dewa, you will become God yourself. No. Wrong teaching. Pengajaran salah. Manusia tetap manusia. Manusia tidak pernah berubah wujud menjadi dewa. Apalagi menjadi Tuhan. Tidak mungkin. Jika ada orang mengatakan itu, lari sekencang-kencangnya. Tinggalkan. Itu bahaya. Penyesatan. Nabi palsu. Guru palsu. Manusia tetap manusia. Kita yang menjadi anak-anak Allah, yang the children of God and sons of God, tetap dalam posisi itu, tidak pernah berubah wujud menjadi dewa. Nggak pernah. Dari jelas di dalam hal ini. Sebaliknya, mereka mengambil bagian dalam sifat moral dan spiritual Allah. Anak-anak Allah yang sejati akan mencerminkan dalam kehidupan mereka sendiri beberapa karakteristik dari Bapa mereka. Jika engkau mengasihi satu dengan yang lainnya, dunia akan mengetahui bahwa engkau adalah muridku. Ini karakter Allah di dalam hal ini yang kita cerminkan sebagai children of God melalui kasih. Kita tidak mungkin mengatakan Allah itu adalah kasih, tapi kita hidup penuh dengan kebencian. Nggak klop. Makanya kalau kita hidup dengan kebencian kiri dan kanan, membenci orang kiri dan kanan, kita tidak berhak terhadap titel children of God. Karena kita tidak mencerminkan karakter Allah itu di dalam hal ini. Yohanes 1 ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Di dalam hal ini. Jadi ingat ya. Anak-anak Allah yang sejati itu pasti akan selalu mencerminkan dalam kehidupan mereka sendiri beberapa karakteristik dari Allah Bapa mereka. Oke? Nah, Yohanes 1:13 yang barusan kita baca menjelaskan bagaimana seseorang menjadi anggota keluarga Allah. Lihat ya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Kalau dari darah dan daging secara otomatis setiap orang menjadi anak Allah, ya enggak juga. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan mereka melalui Allah, dari Allah. Melalui iman ini, kelahiran baru, kita dijadikan anak-anak Allah ini. 3 ekspresi keturunan alami, keputusan manusia, dan kehendak suami, semuanya merujuk pada konsepsi dan kelahiran fisik. Bukan kelahiran rohani. Orang-orang Yahudi menempatkan banyak saham dalam hal ini, ya, warisan fisik mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menyukai mereka karena mereka adalah keturunan Abraham. Yesus mengecam ini. Hanya karena engkau mengatakan kau keturunan Abraham. Hei, Tuhan dapat menciptakan anak-anak dari batu ini nih. Jangan bangga kamu mengatakan anak Abraham. Kalau kamu memang keturunan Abraham, kamu tidak akan memusuhi aku. Tidak membenci aku. Karena Abraham tahu
di dalam hal ini. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menyukai mereka karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka pikir seperti itu, otomatis. Seperti ibaratnya sejak dalam kandungan sudah jadi Kristen, ya nggak bisa lah di dalam hal ini. Ya, Yohanes jelas di dalam hal ini menyangkal pandangan seperti itu. It cannot be. Bukan melalui keturunan fisik, tetapi melalui kelahiran rohani. Seseorang masuk ke dalam keluarga Allah. Jadi kita diperhitungkan masuk ke dalam keluarga Allah, Yohanes 1:12 ini, melalui kelahiran baru kembali. Peristiwa rohani, bukan fisik dilahirkan. Kata lahir, seperti yang tercantum dalam Yohanes 3, ayat 1-8 dapat dipelajari nanti Yohanes 3, ayat 1-8, adalah metafora yang kuat untuk awal yang benar-benar baru. Poin teologis di sini adalah menjadi children of God. Terjadi sebagai hasil karya Allah, bukan karya kita. Hidup baru adalah inisiasi dan kuasa Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya lanjutkan ini masih bisa 1 jam lagi, tapi saya henti di sini setelah 1 jam. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan ayat 14. Nah, saya akan menekankan beberapa poin yang penting di sini. 2 hal penting yang dikatakan tadi, children of God and sons of God. Sayangnya saya tidak bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena dua-duanya jika mau diterjemahkan anak-anak Allah. Tapi bahasa Inggrisnya membuat perbedaan antara children of God sama sons of God. Sons of God itu dikatakan tadi menekankan pada warisan dan posisi orang percaya. Yohanes 1:12. Kepada kita yang percaya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu posisi. Itu diwariskan melalui kelahiran baru kembali secara rohani. Bukan secara fisik di dalam hal ini. Itu sons of God. Tapi kalau kita mempergunakan istilah children of God, maka perkataan atau titel children of God ini menekankan sifat dan karakter orang beriman. Sedangkan posisi orang percaya adalah sons of God. Warisan dan posisi itu adalah sons of God. Tetapi sifat dan karakter orang percaya, orang beriman, itu adalah children of God. Jadi sebagai sons of God, sebagai orang ahli waris terhadap kerajaan Allah, melalui kelahiran baru kembali, kita juga memiliki bukan hanya sons of God, tapi children of God. Karena di dalam kita berperilaku, kita harus menunjukkan watak, sikap, karakter Bapa kita yang penuh kasih ini tadi. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan Yesus aku mengasihimu, tapi dia membenci saudaranya. Ini tidak mungkin terjadi. Karena itu kontradiksi. Kalau dia mengatakan hal demikian, ya aku lakukannya, maka dia adalah seorang pembohong. Karena jika orang yang benar-benar lahir dari Allah, mengasihi bukan hanya Allah, tapi sesama manusia. Karena di dalam kedua ayat inilah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatan dan akal budimu, dan kemudian kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah terletak semua kepenuhan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita menggenapi melalui hukum kasih ini. Allah adalah kasih dan Allah itu adalah terang. Jadi orang yang mewarisi kerajaan Allah hidup di dalam keadaan terang. Orang yang hidup di dalam keadaan terang, perbuatannya terlihat jelas. Kalau dia menyembunyikan perbuatannya, maka dia tidak hidup di dalam terang. Maka Kristus tidak ada di dalam kehidupannya. Karena itulah Rasul Paulus berani mengatakan di dalam hal ini, hidup yang kuhidupi bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Karena itu dia membawa terang di dalam hal ini, menyinari terang tersebut melalui tindakannya, melalui sikapnya, melalui karakternya kepada orang-orang di sekelilingnya, dimanapun dia berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Biarlah kami boleh belajar lebih lanjut lagi, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berjumpa minggu depan atas izin Tuhan. Tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus
memberkati.